Guys, kalian tahu nggak? Ada satu fakta tentang Kajol yang bahkan fans beratnya pun belum tentu tahu. Dan fakta itu bikin gue pribadi bengong hampir setengah jam. Iya loh. Oke, gue mau nanya dulu ya. Kalau denger nama Kajol, apa yang langsung kepikiran? Pasti Didi DJ kan? Pasti adegan kereta yang ikonik itu kan? Pasti senyum lebar Simran yang bikin meleleh. Iya kan? Tapi tunggu dulu guys. Di balik semua glamor Bollywood itu ada sisi-sisi Kajol yang literally hampir nggak ada yang ngomongin. Dan hari ini gue bakal bongkar semuanya. 10 fakta terdalam tentang Kajol yang sedikit banget orang tahu. Siap-siap kaget, siap-siap baper, dan siap-siap ngelihat Kajol dari sudut yang beda banget dari yang biasanya. Fakta pertama, Kajol nyaris nggak pernah audisi buat film manapun. Guys, ini yang pertama dan ini udah bikin gua wow banget. Jadi lo tahu kan, kebanyakan artis Bollywood itu harus berjuang keras buat dapet peran. Audisi sana sini, ditolak berkali-kali, nangis di kamar. Tapi Kajol beda cerita banget kan. Kajol itu debut di usia 16 tahun lewat film Beku di 92 dan gak ada proses audisi. Kenapa? Karena dia datang dari keluarga film besar. Neneknya itu aktris legendaris Sashikala, tantenya Nutan dan Tanuja, ibunya aktris Tanuja. Jadi dia literally lahir ke dalam industri ini. Tapi yang bikin gua salut, Kajol sendiri pernah bilang dia justru takut masuk industri film waktu kecil. Dia gak mau dianggap sukses cuma karena nama keluarga. Iya loh, bayangin orang yang dasarnya udah punya jalan mulus, malah yang paling ragu-ragu buat nempuh jalan itu. Dan ternyata keraguan itu yang justru bikin dia jadi aktris yang lebih genuine, lebih lepas, lebih berani ambil karakter yang susah. Karena dia mau buktiin dia bisa dengan kemampuannya sendiri. Hebat ya. Fakta kedua, Kajol tumbuh besar dengan disleksia. Ini fakta yang bikin hati gue beneran tersentuh ya. Kajol itu pernah ngungkapin secara terbuka kalau dia didiagnosa disleksia waktu kecil. Disleksia itu kondisi di mana otak kita proses tulisan dan bacaan dengan cara yang berbeda. Bukan bodoh ya, bukan males, tapi literally otaknya ya bekerja dengan beda aja. Dan waktu itu di India tahun 80 sampai 90 tahun, 80 sampai 90-an, kesadaran tentang disleksia practically nol banget. Jadi Kajol sering dianggap lambat, dianggap nggak fokus, dianggap bermasalah di sekolah. Iya loh, aktris yang sekarang kita kenal sebagai salah satu pemeran paling ekspresif dan natural di Bollywood, dulu susah banget baca skrip guys. Yang bikin gua kagum cara dia ngatasinya. Kajol belajar hafal dialog dengan cara dengarkan berulang-ulang, bukan baca berulang-ulang ya. Dia adapt dengan caranya sendiri. Dan di film-film kayak Dusman, di mana dia main peran ganda, kemampuan hafal dialognya itu luar biasa banget. Sekarang Kajol aktif banget support program awareness disleksia di India. Dari struggle jadi kekuatan ya, dari kelemahan jadi advokasi. Fakta ketiga, Shahrukh dan Kajol sempat nggak akur sebelum Didi DJ. Guys, ini yang paling mengejutkan ya. Duo paling ikonik Bollywood, pasangan yang bikin jutaan orang percaya cinta sejati. Awalnya mereka literally nggak suka satu sama lain. Serius nih, beneran loh. Kajol pernah cerita kalau waktu pertama kali ketemu Shahrukh di lokasi syuting, dia langsung punya feeling negatif. Dia bilang Shahrukh itu annoying, terlalu koki, terlalu banyak jokes yang gak lucu. Dan Shahrukh dari sisinya juga bilang kalau Kajol itu terlalu straight pace, terlalu serius, kurang fun. Bayangkan ya, chemistry yang sekelas Oscar material itu dimulai dari saling gak srek. Dan yang lucu justru karena mereka terus-terusan berantem dan debat di set, justru mereka makin kenal satu sama lain, makin jadi sahabat seumur hidup dari proses itu. Kajol pernah bilang kalau Shahrukh bisa bikin dia ketawa dengan jokes terburuknya, berarti dia orang yang spesial. Persahabatan paling indah emang dimulai dari energi yang berlawanan. Setuju gak guys? Fakta keempat, Kajol pernah pilih keluarga dan relakan karir di puncak. Oke guys, ini yang bakal bikin lo tepuk jidat. Di puncak kejayaannya, Kajol milih untuk pause karirnya. Bukan karena dipaksa ya, tapi karena dia genuinely pilih itu. Kajol menikah sama Ajay Devgan tahun 1999. Dan dia terbuka bilang bahwa dia memilih keluarga di atas karir waktu anak-anaknya masih kecil. Di industri yang notabene penuh tekanan ya buat perempuan, buat stay relevan, dia berani bilang gua pilih anak-anak gua over the next blockbuster. Dan choices itu bukan pilihan pasif. Kajol
tertib memilih mana yang penting buat dia. Banyak banget tawaran yang dia tolak di periode itu. Dan waktu itu banyak yang skeptis ya. Kajol udah selesai, udah gak relevan. Hasilnya dia balik lagi ke layar dengan main Emiskan 2010 dan langsung meledak lagi. Iya loh, ini bukti bahwa istirahat bukan berarti kalah. Timing yang tepat bisa lebih powerful dari konsistensi tanpa jiwa. Fakta kelima, Kajol satu-satunya bintang Bollywood yang paling vokal anti diet ekstrim. Guys, ini yang gue paling suka dari Kajol ya, by the way. Di tengah industri yang obsesi sama berat badan dan penampilan, Kajol itu konsisten banget dengan body positivity jauh sebelum istilah itu jadi tren. Kajol pernah bilang di interview bahwa dia gak percaya sama crash diet, gak percaya sama extreme workout yang menyiksa diri. Dia literally bilang makan apa aja yang dia mau, yang penting sehat katanya. Dan ini bukan omong kosong ya. Selama karirnya, Kajol memang kelihatan sebagai aktris yang paling manusia dibanding rekan-rekannya. Bahkan ada satu momen viral di mana dia ditanya soal tips body goals dan jawabannya simple, punya gen yang bagus dan terima apa yang kamu punya, gitu katanya. Di industri yang jual ilusi kesempurnaan, Kajol malah jual realita yang nyenengin. Dan yang lebih respect worthy lagi, Kajol vokal banget soal tekanan yang perempuan di Bollywood rasain soal penampilan. Bintang yang berani ngeritik industrinya sendiri loh. Iya loh, langka banget Kajol tuh, iya kan? Fakta keenam, hubungan Kajol dengan ibunya lebih kompleks dari yang kelihatan. Nah guys, ini yang agak personalan, gue mau bahas dengan hati-hati ya. Kajol dan ibunya aktris Tanuja, hubungan mereka itu bukan tipikal ibu anak yang harmonis di depan publik. Kajol pernah buka-bukaan bahwa mereka dulunya punya dinamika yang complicated banget. Tanuja sebagai aktris punya ekspektasi tertentu, dan Kajol yang karakternya sangat berbeda ya, lebih tomboy, lebih straightforward, lebih gak mau diatur, sering clash sama ibunya. Ada periode di mana mereka sempat gak akur, dan Kajol mengakui bahwa growing up dengan ibu yang juga public figure itu berat banget. Karena apapun konflik pribadi mereka, semuanya berpotensi jadi konsumsi publik. Tapi yang beautifulnya ya, sekarang mereka punya hubungan yang jauh lebih mature. Kajol pernah bilang, dia baru beneran kenal ibunya setelah dia sendiri jadi ibu. Gitu katanya. Kadang kita perlu jalan yang sama dulu buat ngerti kenapa seseorang bikin keputusan tertentu. Iya gak sih guys? Fakta ketujuh, Kajol adalah pecinta berat film horor. Oke, ini fakta yang mungkin paling out of karakter dari yang lo bayangin tentang Kajol ya. Si Simran yang manis, si Anjali yang cheerful, si Mandira yang kuat. Di rumah, dia itu addicted sama film horor. Kajol pernah ngungkapin ini di berbagai wawancara bahwa dia bisa nonton film horor sendirian tengah malam dan tetap anteng loh guys. Dia suka banget genre yang bikin orang lain kabur dari bioskop, dan katanya justru nonton horor itu cara dia relax setelah hari yang berat di set. Ini kontras banget kan dengan Ajay Devgan suaminya yang katanya justru nggak terlalu suka horor gitu. Jadi kadang Kajol nonton sendirian atau sama teman-teman yang sefrekuensi. Iya loh, bintang Bollywood dan aura Simran, tapi hobi nontonnya film horor. Dan yang menarik apa? Kegemaran ini juga yang bikin dia sangat penasaran sama psikologi karakter villain dan antagonis. Makanya performance Kajol di film-film yang lebih dark ya selalu punya depth yang berbeda gitu. Kayak filmnya sama ini, Manisha Koirala. Fakta 8, Kajol pernah hampir benar-benar pensi dan hampir nggak ada yang tahu guys. Ini fakta yang cukup berat dan gue mau cerita dengan lengkap ya. Setelah film Fana 2006 dan kemudian beberapa project, ada periode di mana Kajol literally hampir pensiun dari dunia film. Waktu itu Kajol lagi fokus banget sama keluarga. Tapi yang nggak banyak diceritain adalah ada momen di mana dia genuinely mempertanyakan apakah dia masih mau balik ke industri itu sama sekali. Kajol pernah cerita bahwa ada tekanan dari berbagai arah
Dari industri yang pengen dia balik, dari dirinya sendiri yang part of her still kangen sama acting, dan dari keluarga yang suportif tapi kasih ruang buat dia milih sendiri. Itu periode yang complicated banget secara emosional. Dan kemudian apa? My Name is Khan. Karan Johar datang dengan skrip yang literally Tyler made buat Kajol. Dan Kajol bilang dia baca skrip itu ambil nangis. Iya, sometimes universe udah siapin momen yang tepat buat lo balik. Iya kan? Filmnya jadi salah satu film terbesar Bollywood dan Kajol dapat standing ovation figuratif dari seluruh industri. Comeback yang gak cuma sukses secara komersil ya, tapi juga personally meaningful buat dia. Keren banget sih Kajol. Fakta ke-9, alis tebal Kajol. Cerita di balik signature look yang paling ikonik. Guys, gua simpen yang ini untuk yang terakhir ya, karena ini mungkin yang paling surprising dari semua fakta di atas. Alis tebal Kajol yang sekarang jadi tren, yang sekarang di-embrace semua orang, dulu itu actually dianggap sebagai flaw yang harus diubah. Kajol pernah cerita bahwa di awal karirnya banyak banget orang dari makeup artist sampai produser yang nyaranin dia buat reshape, ngubah atau thin out alisnya. Standar kecantikan Bollywood waktu itu lebih condong ke alis tipis ala western beauty standar gitu. Tapi Kajol nolak. Dia bilang alisnya itu part of who she is, dan dia gak mau rubah sesuatu yang fundamental dari wajahnya cuma karena tren. Dan coba tebak apa? Itu keputusan yang literally mengubah standar kecantikan Bollywood. Sekarang alis tebal Kajol itu bukan cuma ikonik, tapi literally jadi beauty standar yang diadopsi generasi aktris setelahnya. Deepika, Anushka, banyak yang kemudian embrace the thick brows look, dan semua itu karena satu perempuan yang cukup confident buat bilang enggak, ini gue apa adanya. Gila, keren ya. Kadang apa yang orang anggap kekurangan lo, justru itulah yang bikin lo paling diingat. Kajol buktiin itu dari alisnya sampai ke cara dia acting, cara dia milih peran, dan cara dia hidup. Jadi guys, dari 10 fakta tadi gua rasa kita bisa lihat ya satu pattern yang jelas banget tentang Kajol. Dia bukan cuma aktris hebat, dia adalah perempuan yang punya integriti, yang milih dirinya sendiri, milih keluarganya, bahkan ketika industri nyuruh dia buat jadi sesuatu yang lain. Di industri yang penuh tekanan ya buat conform, Kajol itu anomali yang menyegarkan banget. Iya loh, dan mungkin itulah kenapa kita semua puluhan tahun kemudian masih ngerasa koneksi yang kuat sama Kajol. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe.